Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Asidik, NIM 123190071, dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazri Ridwan, NIM 123190045. Di sini kami akan menjelaskan proyek akhir yang berjudul klasifikasi penggunaan metode kontrasepsi menggunakan bias. Algoritma naive bias. Algoritma naive bias merupakan sebuah metode klasifikasi yang menggunakan metode probabilitas dan statistik. Algoritma naive bias merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang ditemukan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Bayes memiliki peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya hingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama Bayes adalah asumsi yang sangat kuat akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Naive bias bekerja sangat baik dibanding dengan model classifier lainnya. Bias memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibanding yang lainnya. Keuntungannya adalah metode ini hanya membutuhkan jumlah data yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Karena yang diasumsikan sebagai variabel independen, maka hanya varian dari suatu variabel dalam sebuah kelas yang dibutuhkan untuk menentukan klasifikasi bukan keseluruhan matriks kovarian. Tahapan dari bias adalah menghitung jumlah kelas atau label, menghitung jumlah kasus per kelas, kalikan semua variabel kelas, bandingkan hasil per kelas. Untuk kelebihan naive bias adalah bisa dipakai untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, tidak memerlukan jumlah data yang banyak atau data training tidak perlu banyak. Jika ada nilai yang hilang, maka bisa diabaikan dalam perhitungan. Perhitungannya cepat dan efisien, maksudnya untuk membuat algoritma itu tergolong mudah. Pengklasifikasian dokumen dipersonalisasi disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang. Untuk kekurangan, yang pertama adalah asumsi independence antar atribut, membuat berkurangnya akurasi karena biasanya ada keterkaitan antara atribut satu dan atribut lainnya. Yang kedua, ada apabila probabilitas kondisionalnya bernilai 0, maka probabilitas prediksi juga akan bernilai 0. Banyak celah yang mengurangi efektivitasnya, seperti hanya bisa mendeteksi kata-kata saja, tidak bisa berubah gambar. Yang keempat, keakuratan tidak bisa diukur menggunakan satu probabilitas, butuh bukti-bukti lain. Untuk membuat keputusan diperlukan pengetahuan awal atau pengetahuan mengenai masa sebelumnya. Maksudnya kita harus mengetahui kejadian di masa lalu dulu sebelum membuat keputusan. Untuk rumus, Bayesian probability sama dengan likelihood kali class prior probability per predictor prior probability. Maksudnya adalah peluang masuknya sampel karakteristik tertentu dalam kelas C adalah peluang munculnya kelas sebelum masuknya sampel tersebut dikali dengan peluang kemunculan karakteristik sampel pada kelas C dibagi dengan peluang kemunculan karakteristik sampel secara global. Tahap pertama adalah menentukan dataset yang nantinya akan digunakan untuk mengklasifikasi metode kontrasepsi yang digunakan. Untuk datasetnya ini dan untuk ketentuannya, usia istri berisi data usia istri berkisar antara umur 16 sampai 49 tahun, di mana untuk umur di bawah 26 termasuk kategori 1, umur di bawah 41
termasuk kategori 2, dan untuk 41 ke atas kategori 3. Pendidikan istri berisi pendidikan formal istri, mulai dari pendidikan SMP, SMA, dan sarjana. Pendidikan suami berisi pendidikan formal istri, mulai dari SMP, SMA, dan sarjana. Jumlah anak berisi jumlah anak yang dilahirkan oleh istri. Kategori 1 apabila kurang dari 4, atau kategori 2 apabila jumlah anak 2 sampai 10, kategori 3 apabila jumlah anak lebih dari 10. Untuk agama yang dianut, jika beragama Islam maka dijawab ya, selain Islam dijawab tidak. Untuk istri bekerja, beristri jawaban istri, jika bekerja dijawab ya, jika tidak dijawab tidak. Kesibukan suami berisi aktivitas pekerjaan suami, yaitu kesibukan yang sangat tinggi, tinggi sedang, dan rendah. Standar hidup berisi pola hidup dari keluarga pasien, yaitu pola hidup sangat tinggi, sedang, dan rendah. Yaitu pola hidup sangat tinggi, sedang, dan rendah. Kalau 1 itu rendah, 2 itu sedang, 3 itu tinggi, 4 sangat tinggi. Untuk media exposure berisi apakah pasangan mendapatkan paparan media yang bagus atau tidak. Kalau 0 itu bagus, kalau 1 itu tidak bagus atau not. Metode kontrasepsi berisi label yaitu no use, short term, dan long term. Kalau 1 itu no use, 2 long term, 3 short term. Untuk data tes yang digunakan adalah 3, 4, 1, 1, 1, 2, 3, 0. Maksudnya untuk kategori yang pertama yaitu umur di set dengan nilai 3, yaitu on. Untuk pendidikan istri SMA, pendidikan pasangan sarjana, jumlah anak 3, maka kategorinya 1. Lalu agama Islam maka 1, dan pekerjaan di set dengan nilai tidak bekerja yaitu 1, kesibukan suami 2, dan standar hidup di set 3, dan metode exposure di set 0 atau good. Yang selanjutnya adalah menghitung probabilitas kemunculan setiap kategori dan setiap keputusan. Yang pertama, menghitung probabilitas untuk kategori umur. Peluang kemunculan H sama dengan 3 dan CMU 1, yaitu jumlah kemunculan 3 H3 dan CMU 1 dibagi frekuensi CMU 1. Hasilnya adalah sebagai berikut. Lalu yang untuk CMU 2 juga seperti yang CMU 1, dan CMU 3 juga sama. Hasilnya adalah ini. Untuk atribut yang lain juga sama perhitungannya. Selanjutnya adalah menghitung probabilitas kemunculan CMU. Untuk CMU 1 yaitu frekuensi CMU 1 dibagi total data. Frekuensi CMU 1 adalah 629 dibagi 1473, hasilnya sekian. Yang CMU 2 juga sama, dan CMU 3 juga sama. Selanjutnya adalah probabilitas setiap klasifikasi. Probabilitas setiap klasifikasi adalah mengalihkan semua kategori dari age sampai media exposure yang CMU-nya 1. Angka ini adalah angka yang sudah didapat saat menghitung probabilitas ini. Kalau misalnya CMU-nya 1, berarti angka yang dipakai adalah ini, dan seterusnya. Untuk perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk CMU 1
kalikan semua kategori dari age sampai media exposure yang CMU-nya 1 dan dikalikan seperti ini. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah demo program yang akan disampaikan oleh teman saya, Mas Fajri. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan program yang telah dibuat. Oke, jadi mungkin pertama saya akan mendemokan dulu ya. Nah, di sini ada sebuah fungsi untuk memprediksi data berikut, ini data ini, di mana datanya ini seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, di sini saya cuma akan mendemokannya dalam sebuah program gitu. Jadi saya run. Nah, ini adalah hasil prediksinya yaitu no use. Jadi contraceptive method yang digunakan itu kemungkinan besar adalah no use untuk data dengan kategori seperti ini. Nah, mungkin untuk penjelasannya di sini ada import library-nya dulu, library yang dibutuhkan. Lalu di sini ada mengambil data frame dari file CSV, di mana datanya itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah kolom age, education, partner education, number of children, sampai contraceptive method use. Ini ditangkap oleh variabel def. Nah, lalu di sini ada menentukan kategori decision yang ada pada frame. Nah, decision itu ada pada kolom ini, CMU atau contraceptive method use-nya. Di mana di sini ada 3 kategori, yaitu 1, 2, dan 3, di mana 1 adalah untuk kategori no use, 2 adalah long term, dan 3 adalah short term. Nah, lalu setelah mengambil data decision-nya, selanjutnya adalah menghitung ya, menghitung jumlah data dari decision, maksud saya ya, jumlahnya berapa, lalu jumlah kolomnya, lalu jumlah baris dari seluruh datanya. Nah, untuk size of class di sini adalah jumlah dari banyaknya kategori untuk kolom contraceptive method use, yang mana ada 3 kategori ya, 1, 2, dan 3. Lalu ini adalah size kolom, banyaknya kolom yang ada pada data. Nah, kolom di sini yang akan digunakan adalah kolom 1 sampai ke 9 atau sampai kolom media exposure. Nah, kolom ini adalah kolom yang nantinya akan digunakan untuk pelatihannya, untuk prediksi yang mana akan menghasilkan data target, yaitu contraceptive method use. Setelah menghitung kolom, lalu ada perhitungan rows-nya. Di sini menghitung seluruh datanya. Oke, lalu setelah selesai, berikutnya adalah labeling data. Nah, di sini adalah maksudnya mungkin di sini kan ada age ya, di mana datanya itu bertipe numerik atau continuous, di mana continuous ini harus diubah ke dalam data kategorikal atau range kategori, di mana di sini saya menggunakan untuk age yang sama dengan atau age yang kurang dari 26, dia merupakan young, atau kategori 1 untuk yang kurang dari 41 tahun, dia merupakan adult dengan kategori 2, lalu di atas atau sama dengan 41, dia merupakan kategori old atau 3. Nah, begitu pula untuk yang number of children, yang jumlah anaknya itu kurang dari 4, dia kategori 1, jumlah anaknya kurang dari 10 itu 2, jumlah anak yang lebih atau sama dengan 10, itu kategori 3. Nah, fungsinya untuk apa? Memberikan range data seperti ini. Ya, fungsinya itu adalah untuk misalnya nih, misalnya saya ingin menginput data dengan age-nya itu sama dengan 50.
Nah, tapi kebetulan datanya itu nggak ada nilai dengan age-nya itu sama dengan 50. Nah, dengan menggunakan range seperti itu, maka kan yang diperhatikan itu range-nya ya. 50 itu ada di range mana sih? Ada di kategori mana sih? Jadi nilai berapapun itu akan tetap masuk. Seperti itu sih tujuannya. Oke, setelah datanya diganti menjadi kategorikan seperti ini, lalu dia dimasukkan ke dalam kolom age dan kolom number of children. Nah, untuk ini akan saya jelaskan nanti. Lalu, ya mungkin langsung ke sini dulu ya. Nah, di sini ada, oh ya, untuk data ini dihiraukan dulu, yang diperhatikan adalah data yang ini dulu. Dan fungsi train bias. Nah, untuk train bias ini, dia ini merupakan fungsi ya, dengan parameternya itu df atau data frame atau data set yang ini. Lalu, ini data test, di mana data test ini merupakan data yang akan dites, yang akan diuji. Nah, data dari kolom ini, ya, ini disesuaikan dengan kolomnya, kolom 1 sampai 9. Ini adalah, nah dari data-data ini, dari data ini, maka akan menghasilkan contraceptive method use-nya itu kategori apa sih, begitu. Nah, fungsi ini akan mereturn nilai target atau hasil prediksi ke variabel pred. Nah, untuk fungsinya sendiri adalah seperti berikut. Untuk yang ini adalah deklarasi variabel global yang ini, karena di sini akan digunakan ya. Lalu di sini ada pengambilan data. Nah, untuk pengambilan data ini mungkin saya akan jelaskan salah satunya saja karena untuk mempersingkat waktu juga. Nah, misal untuk count age ini saya menggunakan query dari Python Pandas ya, fitur dari Python, di mana query-nya itu adalah seperti berikut. Nah, artinya saat menjalankan query ini adalah merupakan sebuah perintah yang dimana akan menyuruh si Python-nya untuk mengambil seluruh data dari df ini, mengambil seluruh data dari df, di mana kolom age-nya itu sama dengan data tes indeks ke 0, di mana data tes indeks ke 0 itu adalah ini ya. Nah, ini. Ini adalah indeks ke 0. Nah, untuk kategori lainnya juga berlaku sama ya. Jadi, sama-sama seperti, metodenya sama seperti yang age. Cuman di sini untuk education sendiri kan yang diambil itu kolom education-nya yang sama dengan 3. Nah, setelah diambil data-datanya, selanjutnya adalah menghitung banyaknya kemunculan setiap decision. Decision ini adalah kolom target contraceptive method use, yang mana memiliki 3 kategori ya, 1, 2, dan 3. Nah, kategori tersebut dihitung frekuensinya. Nah, untuk frekuensi 1 itu ada berapa sih kemunculannya, atau ya ada berapa data gitu yang contraceptive method use-nya itu sama dengan 1. Lalu yang kategori 2 juga dihitung ada berapa, yang ketiga juga sama. Nah, dari perhitungan ini, dari sintaks ini akan menghasilkan data, ini copy aja, akan menghasilkan data seperti berikut. Nah, 629 ini adalah jumlah data dengan kategori 1, 333 adalah dengan kategori 2, 511 adalah kategori 3. Ini adalah jumlah datanya. Dan ini adalah total keseluruhannya. Nah, lalu setelah
dihitung frekuensi kemunculan decision-nya, selanjutnya adalah menghitung banyaknya kemunculan untuk setiap kombinasi kategori dan decision. Nah, contoh, di sini ada age yang kategorinya 3. Nah, di sini di perintah baris yang saya tandakan, ini di sini ada perintah count age. Ya, maksudnya ambil seluruh data dari count age yang sudah diambil di atas, di mana kolom contraceptive method use-nya itu sama dengan 1. Ini kelas decision J itu kan berarti kan apa sih? Ini kan kelas decision. Nah, ini. Di mana isinya itu ada 1, 2, dan 3. Nah, karena ini kelas J, misal anggaplah J-nya itu sama dengan 0, berarti kelas D-nya itu indeksnya itu kan 0, berarti indeks 0 itu 1. Nah, berarti ini akan mengambil kolom contraceptive method use yang sama dengan 1. Atau ini juga bisa disederhanakan kalimatnya jadi seperti ini. Masih ambil data yang age sama dengan kolom age itu sama dengan 3 dan contraceptive method use-nya itu sama dengan 1. Nah, simpelnya seperti itulah. Yang ini juga sama, cuman ya kolom education ya. Jadi intinya ambil seluruh data yang kolom education-nya itu sama dengan 3 dan contraceptive method use-nya itu sama dengan 1. Nah, karena jumlah decision-nya atau kategori dari decision-nya itu ada 3, maka ini akan diiterasi sebanyak 3 kali. Hasil dari ini adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah untuk frekuensi kemunculan age yang sama dengan 3 dan CMU-nya sama dengan 1. Ini untuk X sama dengan 3 dan CMU-nya sama dengan 2. Ini yang CMU-nya sama dengan 3. Atau CMU di sini decision-nya. Ini adalah baris age, ini education, sampai ke media exposure. Lalu setelah menghitung frekuensi, di sini ada menghitung probabilitas kemunculan untuk setiap kategori dan decision atau kelas. Nah, sama seperti yang ini kan frekuensi, ini probabilitasnya. Jadi probabilitas misal yang age ya, yang data age. Jadi di sini maksudnya itu menghitung probabilitas untuk age sama dengan 3 dan contraceptive method use-nya itu sama dengan 1. Nah, probabilitas kemunculan itu berapa? Seperti itu. Nah, ini akan menghasilkan data seperti ini. Nah, ini adalah untuk baris ini itu untuk baris age, ini untuk mohon maaf. Inilah untuk baris age, ini baris education, ini baris education yang kedua, yang ketiga itu baris atau kolom. Ya, pokoknya yang ketiga itu partner education. Nah, untuk kolomnya sendiri itu mempresentasikan decision-nya. Kolom 1 itu kolom 1 itu untuk decision kategori 1, yang 2 itu kategori 2, 3 itu kategori 3. Lalu setelah itu menghitung probabilitas decision-nya. Atau misalnya CMU yang sama dengan 1, probabilitasnya itu berapa? CMU sama dengan 2, probabilitas kemunculannya itu berapa? Nah, untuk hasilnya itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah probabilitas kemunculan decision yang kategorinya itu 1. Ini untuk kategorinya 2. Ini untuk kategori 3. Nah, untuk bagian ini intinya sih di sini itu mengalihkan data yang ada di sini
Ya. Untuk kolom 1 itu dikalikan, lalu dikalikan dengan data probabilitas untuk decision sama dengan 1. Nah, untuk kolom 2 itu dikalikan, lalu juga dikalikan dengan data decision kategori 2. Untuk kolom 3 ini, yang ini, itu dikalikan, ya ini kolom 3 ini dikalikan ya semua. Lalu hasilnya itu dikalikan juga dengan data untuk probabilitas decision sama dengan 3. Nah, intinya itu begitu. Dan ini adalah untuk kodenya, di mana ini fungsi perkalian itu adalah fungsi yang saya buat. Dia itu seperti ini. Dia memiliki parameter PCD atau data ini nih. Lalu I dan J itu mempresentasikan baris dan kolom. Lalu di sini saya menggunakan algoritma rekursif. Ya. Untuk PCIJ itu dikali dengan fungsi dia, di mana I-nya aja nih yang berubah itu. Jadi yang dikalikan itu ya barisnya aja. Kolomnya itu tetap sama. Karena kolom ini akan berubah, itu kan tergantung si J ya. Di mana J ini untuk parameternya di set I. Ya, I ini tergantung dari perulangan ininya. Nah, jadi intinya gitu. Kalikan kolom yang sama, dikalikan dengan indeks yang sama, lalu hasilnya adalah ini. Oh ya, kita juga udah sepakat ya, udah tahu ya. Kalau untuk kolom ini itu mempresentasikan kategori decisionnya, baris ini mempresentasikan kategori dari data atau si ini nih, kategori itu ini. Oke, lalu ini adalah hasilnya. Indeks pertama atau indeks ke-0 ini merupakan data untuk kategori decision 1, ini untuk decision 2, ini untuk decision 3. Nah, nilai yang terbesar dari data ini maka akan dipilih sebagai hasil prediksi. Ya, begitu. Nah, ini if max PTSD, ya PTSD itu sama dengan PTSD indeks 0 ya. Kalau yang 0-nya ini terbesar, maka dia akan mereturn nilai 1. Dan ini adalah, ya kalau ini itu data-data ini sih, data-data ini, data semua ini. Gunanya supaya gambaran datanya atau hasilnya itu bisa kelihatan aja sih. Nah, lalu kalau yang terbesar itu indeks ke-1 atau data kedua, maka return nilai 2, kalau enggak juga ya 3. Nah, hasilnya itu akan disimpan ke dalam PRED ini. Nah, PRED ini akan dicek. Jika dia 1, berarti dia itu kategori no use. Jika dia 2, itu sama dengan, jika PRED ini sama dengan 2, maka hasilnya itu long term. Kalau 3, berarti hasilnya itu short term. Seperti yang dijelaskan pada deskripsi ini. Oke, jika tadi adalah memprediksi data memprediksi contraceptive method use dari data ini, maka kita juga harus menganalisa akurasi dari model yang sudah dibuat. Untuk akurasinya sendiri, saya menggunakan 2 pendekatan. Pendekatan pertama yaitu bagaimana jika data tes yang digunakan itu menggunakan 20% data dari total keseluruhan data ini. Jadi total data akan diambil ya secara random 20%-nya, lalu akan diprediksi apakah
hasil prediksinya itu sama seperti di data aslinya, apakah tidak? Ya, jika yang sama, jadi nanti akan dihitung yang samanya itu ada berapa, lalu akan dibuat persentase akurasinya. Nah, untuk menghitung akurasinya sendiri, di sini saya sudah siapkan. Oke. Nah, ini adalah presentasi. Ini adalah untuk 20% data asli. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Mengambil 20% data dari data ribuan ini. Di sini saya menggunakan fitur dari Python ya. Saya menggunakan metode train test split, di mana gunanya ini untuk mengambil atau splitting data dari total data yang dimiliki. Nah, untuk metodenya sini seperti ini. Lalu parameternya itu ada X dan Y, di mana X ini adalah data ini, seluruh data dari X sampai media exposure. Lalu Y ini adalah data target. Target itu adalah ini, contraceptive method use-nya. Lalu test size-nya itu saya pasang 0,2 atau 20%. Ini adalah besar data yang akan di split-nya itu. Lalu random state ini adalah seberapa acak data yang kita ambil. Nah, data yang akan kita tes itu adalah X-test dan Y-test. Yang akan digunakan untuk testing akurasinya itu adalah X-test dan Y-test. Nah, untuk perhitungannya seperti ini ya. Pertama di sini ya deklarasi wadahnya dulu. Lalu saya gunakan perulangan juga. Nah, di sini digunakan lagi fungsi train bias-nya, di mana df-nya itu masih sama ya, data frame yang tadi. Lalu di sini data test yang digunakannya itu X-test yang ini, yang tadi setelah kita buat yang ini tes. Di mana X-test itu kan, bentar, X-test itu kan ini ada 20% data. Ini kan jumlahnya 20% dari data asli ya. Setiap datanya itu akan di-train, akan dicari hasil prediksinya, lalu disimpan ke dalam variabel YPRED. Nah, untuk menghitung akurasinya, saya menggunakan fitur bawaan juga dari Python. Ya, saya menggunakan akurasi score. Di sini akan membandingkan Y-test. Y-test itu adalah data target yang sudah di-split, yang sudah dibagi menjadi 20% data. Lalu YPRED adalah data yang diprediksi dari X-test yang sudah di-split tadi. Nah, untuk hasilnya adalah, oh ya, mohon maaf. Nah, ini adalah untuk akurasi 20% data. Ini adalah akurasi untuk data 20% dari target. 20% data dari data asli, mohon maaf. Nah, ternyata saya mendapatkan akurasi sebesar 0,53 sekian. Ini merupakan akurasi yang cukup kecil ya. Mengingat data yang digunakan itu ada ribuan. Ya, saya ada mengingat data yang dipakai itu ribuan. Oke, setelah itu lanjut aja lah. Langsung ke perhitungan akurasi untuk 20 data. Di sini saya sengaja buat sedikit ya datanya, hanya 20 data dari ribuan data ini. Soalnya
saya ingin tahu apakah jumlah data yang sedikit dan banyak itu apakah akan memberikan akurasi yang jauh berbeda atau sedikit gitu perubahannya. Metodenya sama ya seperti yang 20% data tadi, cuman di sini saya pakai data tambahan. Ini. Nah, ini adalah data yang saya ambil dari data asli ya. Ada 20 data totalnya. Nah, ini sama ya seperti tadi. Lalu langsung aja lah. Nah, di sini untuk data 20, untuk data yang 20, di sini saya mendapatkan 0,65, di mana ini adalah merupakan peningkatan ya dari akurasi skor yang sebelumnya yang hanya sebesar 0,53. Tapi meskipun demikian, untuk rentang dari 20% data ke 20 data itu menurut saya cukup jauh ya. Tapi akurasi yang didapatkan di sini hanya sebesar 0,15 ya, 0,1 lah, hanya meningkat 0,1. Ya bisa dibilang itu merupakan peningkatan yang tidak terlalu memuaskan. Oke, sekarang timbul sebuah pertanyaan ya. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa akurasinya itu berubah saat datanya itu dikurangi atau datanya itu ditambah? Menurut saya, akurasinya itu bisa berubah karena semakin banyak data, ya, semakin banyak data, pasti akan makin banyak juga data yang tidak konsisten. Tidak konsisten itu maksudnya bagaimana sih? Nah, misalnya di sini ada data dengan age 24, 2, 3, dan seterusnya ya. Dia punya contraceptive method use-nya itu sama dengan 1. Nah, misal ada data yang ininya itu sama, cuman contraceptive method use-nya itu sama dengan 2. Nah, bayangkan jika data yang seperti itu, yang tidak konsisten seperti itu ada banyak. Misalnya ada 50 data yang tidak konsisten. Berarti ada 100. Misal ada 100 data dengan kategori ininya itu sama, tapi contraceptive method use-nya itu berbeda-beda gitu. Itu kan merupakan sebuah ketidakkonsistenan ya dalam data. Nah, mungkin itu merupakan pemicu kenapa akurasi dari bias ini kurang begitu besar. Dan memang seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, kekurangan dari bias ini sendiri itu ada pada akurasi ya. Akurasinya memang tidak sebesar metode-metode yang lain. Oke, jadi kesimpulannya itu berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan metode ini itu kurang cocok ya untuk digunakan data yang sangat besar, tetapi bisa digunakan untuk data yang sedikit. Hal ini karena semakin banyak data akan semakin banyak pula ketidakkonsistenan seperti yang tadi saya jelaskan dari suatu data tersebut. Hal ini akan menyebabkan kecilnya tingkat akurasi dari hasil prediksi. Untuk sebuah model yang memiliki akurasi di atas 50% sebenarnya sudah cukup baik ya. Apalagi data yang digunakan itu melebihi 1.400 data, ya mungkin bisa dibilang cukup, walaupun untuk metode lain itu bisa naik akurasinya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.